Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, mungkin anak-anak sekalian disebut dengan Mansubatul Asma. Oke, anak-anakku sekalian, coba kalian buka kembali macam-macam Mansubatul Asma. Ya, diantaranya yang pertama ada yang disebut dengan maf'ul bih, ada yang disebut dengan maf'ul fih, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, hal, mustasna, wabarakana, wa au ihda ahwatihima, ismu inna wa ihda ahwatihima, munada dan atawabi. Kemarin Bapak sudah menyampaikan materi berkenaan dengan maf'ul bih. Mungkin anak-anakku sekalian masih ingat ya apa yang disebut dengan maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah isim mansub yang menunjukkan kepada orang yang dikenai pekerjaan atau yang kita sebut dengan objek ya. Contoh kataba aliyu ad-darsa. Kataba aliyun ad-darsa. Ali telah menulis pelajaran. Maka pelajaran di sana sebagai maf'ul bih, di mana maf'ul bih ini menjadi objek yang dilakukan oleh Ali. Dan kemarin juga Bapak sudah menyampaikan berkenaan dengan macam-macam atau bentuk-bentuk maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada yang dohir, ada yang domir. Dimana kalau yang dohir maf'ul bihnya itu sudah jelas, sudah kita ketahui. Adapun yang disebut domir, yaitu maf'ul bihnya itu adalah kata ganti. Wahumahum yahumahunna itu ya. Kemudian Bapak sudah menyampaikan kemarin tentang bahwa maf'ul bih itu memiliki posisi-posisi ya, atau tempat-tempat yang kadangkala itu maf'ul bihnya itu didahulukan ya. Contoh ada yang bentuk pertama di halaman 54. Contoh fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Yang pertama contohnya qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a kita ketahui adalah fi'il. Kalau fi'il di awal kalimat disebut fi'il apa? Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Adapun kalau awal kalimatnya isim, maka disebut jumlah fi'liyah. Nah, ini posisinya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Yang pertama fi'il, qara'a. Yang kedua fa'il, Muhammad sebagai pelakunya dan Al-Qur'ana sebagai objeknya. Oke, yang kedua fi'il, maf'ul bih, fa'il. Nah, ini posisinya. Jadi posisi maf'ul bihnya itu setelah fa'il, setelah fi'il. Ya, biasanya kalau yang disebut maf'ul bih itu setelah fa'il. Ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tapi di sini posisinya adalah maf'ul bih dulu, kemudian fa'il. Contohnya, sa'ala nabiyya rajulun. Seseorang telah bertanya kepada Nabi. Sa'ala nabiyya rajulun. Maka Nabi di sana, Nabi yang disebut Nabi di sini adalah sebagai maf'ul bih. Karena yang bertanya kepada Nabi adalah seorang laki-laki. Maka posisinya itu adalah fi'il, maf'ul bih, fa'il. Yang ketiga, ini adalah fi'il, fa'il, maf'ul bih. Namun fi'il dan fa'ilnya atau fa'ilnya itu berbentuk dhamir. Maka kita katakan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menjadi fa'ilnya itu adalah dhamir yang menunjukkan anak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah itu menunjukkan kepada maf'ul bih. Jadi yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dhamir anak. Sekarang
fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ini posisinya sama, namun kita ketahui atau kita lihat contohnya adalah dia kedudukannya kedua-duanya domir, ya, baik fa'ilnya maupun maf'ul bihnya kedua-duanya domir. Maka kita katakan contohnya amarotuka. Amarotuka ini satu kalimat. Amarotu dengan domir anak, ta sebagai maf'ul bih, kata ganti anta. Kemudian yang kelima, fi'il maf'ul bih fa'il. Fi'il maf'ul bih fa'il. Posisinya dia fi'il maf'ul bih fa'il. Ini contoh seperti contoh nomor 2. Namun di sini kita ketahui bahwa fa'ilnya itu sebagai domir. Nah, ini menunjukkan domir anak. Kemudian maf'ul bih fi'il fa'il. Ada juga yang didahulukan maf'ul bihnya, kemudian fi'il dan fa'il. Nah, inilah bentuk-bentuk dari atau posisi-posisi maf'ul bih pada suatu kalimat ternyata tidaklah sama. Yang kemudian kita ketahui bahwa fi'il juga terbagi kepada dua. Ada yang disebut dengan fi'il lazim dan ada yang disebut dengan fi'il muta'addi. Kalau disebut fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak membutuhkan kepada maf'ul bih. Artinya fi'il ini tidak membutuhkan kepada objek, di mana fi'il ini hanya biasanya dilanjutkan dengan kesananya itu adalah harfu jar. Sedangkan fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan kepada objek. Oh, anak panjang-panjang Umi. Tuh, Kak, pencet.